Terima kasih masih setia bersama kami di Galeri Sepak Bola Indonesia, dan saya juga masih bersama dengan Bapak Irawadi selaku juru bicara dari Komite Pemilihan Calon Ketua Umum PSSI periode mendatang. Pak, ini sementara ini sudah berapa banyak yang mendaftar, yang datang, kemudian siapakah kira-kira calon-calon kuatnya? Bisa disebutkan mungkin nama-namanya untuk bocoran bagi pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia? Tetapi kepastiannya ya kita lihat nanti pada tanggal 5 September siapa yang akan mendaftar gitu. Kemudian setelah itu proses verifikasi, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan persyaratan, mereka bisa banding. Kalau memang persyaratan itu masih kurang. Setelah itu nanti proses banding kita akan sama-sama mengumumkan dengan PSSI dengan komite banding siapa-siapa calon exco, calon wakil ketua umum dan ketua umum. Terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Pak ya bisa kembali memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia saat ini, kemudian juga bisa meraih prestasi yang membanggakannya di dunia sepak bola tanah air. Terima kasih banyak Bapak, sampai jumpa lagi, sukses terus. Tetap bersama kami di Galeri Sepak Bola Indonesia minggu depan, hari Sabtu dan Minggu setengah 2 siang hanya di Trans 7. Hari ini Anandita pamit, bye! Bulan November sudah di depan mata, di mana tim nasional sepak bola level senior Indonesia akan kembali berlaga di Piala AFF 2016. Untuk periode ke-10 ini, kita berada di grup A dan Filipina bertindak sebagai tuan rumah. Tahun ini merupakan ujian berat untuk Indonesia, terlepas dari sanksi FIFA. Ditambah berada di grup A yang dianggap grup neraka. Tim Merah Putih dipaksa bertemu Thailand dan pemilik lahan tanding tuan rumah Filipina serta Singapura yang kian meretas performanya. Dulu kita istilahnya menghadapi tim-tim se-Asia Tenggara itu, kita hanya berpikiran gimana caranya kita untuk bisa mengalahkan Thailand. Yang selama ini juga kita lihat bahwa tim Thailand itu istilahnya memang rajanya Asia Tenggara. Indonesia ini kalau menurut saya kalau dilihat dari rekam jejaknya ini bisa dibilang underdog. Karena dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia belum pernah juara. Thailand sudah sering juara, Singapura juara, Malaysia sudah pernah juara, Vietnam sudah pernah juara. Untuk tampil di ajang bergengsi sepak bola Asia Tenggara tahun ini, PSSI kembali menunjuk Alfred Riedel tampil sebagai sang arsitek. Kehadiran pelatih berkebangsaan Austria tersebut sempat menuai tanggapan, akankah ia memoles pasukan Garuda lebih baik? Sebab belajar dari pengalaman AFF 2014 di Vietnam, ia harus menanggung malu gagal total. Sekarang sudah ditunjuk, sekarang sudah ditentukan, tentu kita harus maju ke depan, move on, melupakan hasil yang lalu. Cuman masalahnya itu tadi, apakah persiapannya ini cukup, apakah uji cobanya ini cukup, yang harus dipikirkan dalam waktu yang menjelang turnamen November nanti, dalam waktu yang semakin singkat. Untuk kali ini, peta kekuatan timnas kita sulit diukur. Berbagai persoalan dituding jadi kendala. Hasil 2 tahap seleksi, hingga sekarang Riedel belum berani menentukan formulanya. Faktor utama bermula waktu mepet. Kemudian, kebijakan pembatalan pengiriman pemain oleh klub. Hanya dibolehkan 2 pemain ke tahap seleksi, membuat Riedel tidak maksimal memilih pemain terbaik. Berikut minimnya laga internasional sebagaimana ukuran sebuah tim nasional sebelum bertolak ke event sesungguhnya. Seperti diketahui, 1 musim lamanya PSSI berhenti dari segala program olah bola pasca sanksi FIFA. Mulai pembinaan, kompetisi dalam negeri sampai event internasional. Sedangkan tim lawan kian gesit mengasah kekuatan, aktif di berbagai event. Terutama Thailand dan Filipina, rival terberat Indonesia di penyisihan grup nanti. Ialah bayangan buruk Riedel dan pasukannya. Banyak sekali kompromi dan banyak sekali rasa tenggang rasa harus saling mengerti antara klub, timnas dan PSSI sebagai penengah ya. Artinya dengan banyak kompromi ini tentu ada banyak keterbatasan dari timnas. Thailand merupakan musuh besar Indonesia, memegang rekor kemenangan 36 kali dibanding Indonesia baru 26 kali. Sementara Filipina yang dulu anak bawang, kini menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Di Piala AFF 2014 Vietnam, timnas kita dilumat 4 gol tanpa balas oleh Filipina
membuat Firman Utina, Boa Solosa dan kawan-kawan angkat kaki lebih cepat kembali ke tanah air. Singapura tidak kalah gengsi bisa tampil sebagai kuda hitam. Meski demikian, kita masih menyimpan harapan di tahun ini. Sebuah kisah yang terjadi di dunia, semua peristiwa ulah manusia. Sementara terdekat di bulan September ini, Timnas U19 lagi-lagi harus berhadapan dengan Thailand di grup B. Berikut Australia, sisanya menyaingi Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di level ini ukurannya Edward Chong harus memutar otak, atur strategi kala menghadapi tim Gajah Putih, Thailand, dan Australia. Dua negara yang tidak mudah dikalahkan. Untuk U19 mungkin banyak ya uji coba yang dilakoni oleh mereka, tapi apakah lawannya ini sepadan? Apakah mereka mendapatkan tempaan mental dengan lawan yang sepadan? Ini yang menjadi masalah utama ya buat dua timnas yang akan berlaga. Dari 10 kali pertemuan terakhir dimenangi Thailand 7-3. Lalu Australia, Indonesia jauh tertinggal 9-1. Namun Indonesia bila beruntung bisa mencuri poin dari 3 negara sisa, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Dari rekor pertemuan, Indonesia jauh di atas angin dari ketiga negara tersebut. Namun selayaknya prediksi, hasilnya belum tentu tertuang pada fakta. Meski demikian, kita tetap berharap punggawa-punggawa Garuda kali ini bisa mengangkat kembali derajat sepak bola nasional seperti dahulu, ditakuti lawan.